Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam Market Review yang kali ini akan membahas kembali langkah Bank Indonesia yang kembali juga dengan berani mempertahankan suku bunga acuan di level terendah sepanjang sejarah 3,5%. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 3,5% demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Assessment yang menyeluruh dari sisi ekonomi global, domestik maupun kondisi di makroekonomi, sistem keuangan, moneter, dan juga sistem pembayaran tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate, BI 7D repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur BI yang kembali mengambil langkah berani dengan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% di bulan Juli 2022. Padahal banyak bank sentral di sejumlah negara, baik negara maju maupun berkembang, telah menaikkan suku bunga di tengah ancaman lonjakan inflasi yang semakin tidak terkendali. Peri menegaskan keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan terkendalinya inflasi, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah peningkatan tekanan eksternal terkait meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, selanjutnya kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan inflasi dari Desember 2021 sampai dengan Juli 2022. Ya, kita lihat sampai dengan Juni, kita lihat pergerakan dari inflasi seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di Desember tercatat masih 1,87%, kemudian mengalami peningkatan sampai dengan 2,18% di bulan berikutnya, Februari 2,06%, dan sejak itu terus menanjak hingga data terakhir di bulan Juni sudah tembus 4,35%. Itu dia untuk laju inflasi di dalam negeri. Lantas bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Bank Indonesia JISDOR, karena ini menjadi dua parameter yang terus dijaga oleh Bank Indonesia, inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Ya, pergerakannya tercatat di 15.024 pada tanggal 22 Juli lalu. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah yang sudah di atas Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, jaga momentum ekonomi. BI, tahan suku bunga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kiryanto, ekonom dan co-founder dan juga Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital ISED. Baik, halo, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, Luar terima biasa. kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini kembali lagi Bank Indonesia menempuh langkah berani untuk mempertahankan suku bunga acuan. Sementara teman-teman bank sentral lainnya di dunia justru sedang menaikkan suku bunga acuannya. Menurut Anda, apakah sudah tepat langkah berani yang diambil Bank Indonesia kali ini? Baik Mas Pras. Saya lebih suka menggunakan adjektif bukan berani, tetapi tepat. Oke. Jadi Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, tepat untuk sampai dengan bulan Juli ini mempertahankan level reference rate ya atau policy rate tetap di 3,5, dan pula dengan deposit facility maupun lending facility. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa salah satu konsideran untuk tetap mempertahankan BI 7 days reverse repo rate adalah menjaga tracking atau momentum pertumbuhan yang sekarang sedang terjadi. Jadi sudah berapa kali, mungkin lebih dari 10 kali barangkali,
BI rate tetap bertahan di level 3,5%. Kenapa demikian? Bank Sentral melihat bahwa tracking recovery ekonomi Indonesia itu karena terpapar oleh pandemi COVID-19, ditambah dengan ketidakpastian baru karena perang di Ukraina. Nah, ini memperpanjang durasi tahapan pemulihan ekonomi. Nah, oleh karena itu, pilihan yang tepat sampai dengan saat ini, bulan Juli ini adalah BI 7 days reverse repo rate dipertahankan. Namun demikian, sesungguhnya kita juga harus bisa menganalisis lebih dalam sekuen yang ditempuh BI itu sebetulnya tidak betul-betul murni dovish atau longgar. Di sisi kebijakan dari suku bunga memang betul BI masih mempertahankan BI rate. Tetapi sejak Maret sampai nanti bulan September, likuiditas di sektor perbankan kan lambat laun secara gradual akan diambil atau diserap oleh Bank Sentral. Dalam rangka apa? Itu juga dalam spirit untuk memberikan early warning kepada perbankan bahwa sooner or later normalisasi kebijakan itu akan diterapkan. Nah, oleh karena itu manajemen likuiditi oleh bank-bank kita juga harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari para banker kita, sehingga ketika normalisasi kebijakan nanti diterapkan oleh otoritas, apapun otoritasnya, baik Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan maupun oleh Kementerian Keuangan, pelaku ekonomi kita baik di sektor keuangan maupun sektor real betul-betul sudah siap menghadapi era normalisasi kebijakan tadi. Itu spiritnya, Mas Pras. Baik, tapi yang membuat Bank Indonesia masih percaya diri sebenarnya ada parameter apa sih, Pak Rian? Mengingat Amerika aja sudah menjadi 1,5 sampai dengan 1,75, di Inggris 1,25%. Kemudian tidak jauh berbeda, Bank Sentral Eropa juga akan segera menaikkan suku bunga acuannya. Apakah ini menjadi kekhawatiran berikutnya begitu, capital outflow ini, Pak Rian? Kita nggak bisa secara head to head membandingkan situasi dan kondisi ekonomi Indonesia dengan katakanlah beberapa negara Eropa maupun Amerika Serikat. Kita lihat salah satu pembanding kita adalah Amerika Serikat. Di luar perkiraan pengambil kebijakan di Amerika Serikat di sana, inflasi tahunannya kemarin mencapai angka 9,1%. Ini jauh melampaui target inflasi di Amerika yang sebesar 2%, sesuai konsensus. Nah, tidak ada pilihan yang bisa ditempuh oleh The Fed kecuali dengan menaikkan suku bunga acuan, yaitu Fed funded secara agresif. Bahkan hari esok barangkali 26 Juli mungkin kenaikan Fed funded akan ditambah lagi, range-nya antara 75 basis point sampai dengan 100 basis point. Itulah yang dinamakan dengan kebijakan tightening monetary policy yang agresif. Nah, di Inggris sama, di luar perkiraan dengan segala situasi politik dan ekonominya yang memburuk belakangan ini, Inggris terpaksa Bank of England menaikkan suku bunga. Ya, dan kemarin di luar perkiraan kita juga European Central Bank atau Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga acuan dari tadinya negatif interest rate naik menjadi 50 basis point, dinaikkan 50 basis point, dan sekarang era atau rezim suku bunga negatif di Bank Sentral Eropa selesai. Nah, itu memberikan sinyalemen kepada kita memang situasi di Eropa, di Amerika itu jauh berbeda dengan di Indonesia. Tadi saya catat grafiknya bagus, year on year inflasi kita masih 4,35%. Tetapi kalau kita bicara core inflation atau inflasi inti, itu masih di dalam targeted inflation oleh Bank Indonesia, yaitu antara 2-4%. Jadi kembali Mas Pras, situasinya betul-betul totally different antara kondisi inflasi di Amerika maupun di beberapa negara Eropa yang memaksa bank sentral di sana harus secara agresif dinaikkan gitu. Tapi kalau kita lihat mereka trennya naik begitu dan menjadi tidak terkendali inflasi sehingga memutuskan bank sentral di sejumlah negara tersebut menaikkan suku bunga acuannya. Lantas bagaimana dengan laju inflasi di Indonesia yang terus merangkak naik? Tercatat terakhir kan 4,35% meskipun core inflation-nya ini masih tetap dalam rentangnya Bank Indonesia ini, Pak Rian. Ya, makanya tadi saya sampaikan Mas Pras, ketika suku bunga acuan BI rate itu tetap bertahan di 3,5, tetapi kan kenaikan pemenuhan kewajiban rasio giro wajib minimum di perbankan kita setiap bulan kan dinaikkan. Artinya apa? Sebagian uang yang ada di sistem perbankan, bahkan mungkin yang beredar di masyarakat, itu diserap oleh central bank.
Nah, spirit daripada penyerapan likuiditas di pasar ini adalah untuk mengurangi activity of economy kita, termasuk termasuk aktivitas konsumsi. Nah, karena ini disetting sedemikian rupa, maka secara sistemik inflasi terus akan melandai, akan turun menuju target sasaran ya ada di koridor plus minus 3% tadi, Mas Pras. Nah, memang by design langkah ini yang ditempuh oleh BI dengan bagus, gitu ya. Sangat beda dengan The Fed yang terpaksa harus menaikkan suku bunga pun di luar patternnya, di luar polanya. Dalam situasi normal, The Fed itu selalu menaikkan suku bunganya itu bertahap dan itu predictable, 25 basis point, 25 basis point. Tetapi dalam situasi yang betul-betul abnormal saat ini, polanya sulit dipredik. Pertama kali naik 25 basis point pada bulan Maret, kemudian naik 50 basis point, naik lagi 75 basis point. Dan besok kemungkinan naik antara 75 basis point sampai 100 basis point. Bahkan beberapa ekonom global itu mempredik kenaikan Fed Fund Rate besok itu 100 basis point. Karena hanya dengan cara demikian, maka inflasi di Amerika yang 9,1% itu bisa diturunkan dengan segera mencapai target sasaran yaitu yang 2% itu. Oke. Lantas apakah kebijakan ini akan tetap bisa menahan laju inflasi kita tetap terkendali, Pak Rian? Tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, langkah berani Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% pun mendapatkan apresiasi positif dari pelaku usaha maupun ekonom. Langkah ini dinilai bisa menjaga dan mengejar target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyambut baik langkah Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Sebab langkah ini dinilai bisa menjadi modal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Kadin Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani menyebutkan, kebijakan BI sangat tepat di tengah momentum pertumbuhan ekonomi khususnya untuk menggeliatkan dunia usaha. Sehingga dengan mengoptimalkan instrumen dan regulasi termasuk peran serta Bank Indonesia, maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dapat tercapai. Suku bunga yang tetap ditahan 3,5 adalah bagian dari instrumen moneter pemerintah agar bagaimana likuiditas terus mengalir di dunia usaha dan hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Sementara itu, Ekonom Core Indonesia juga mengapresiasi langkah BI dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan suku bunga rendah. Sebab pembiayaan di sektor dunia usaha akan tetap terjaga. Penetapan BI rate di level yang sama menurut saya melanjutkan dorongan ataupun bantuan BI dalam mendukung proses pemulihan ekonomi di tahun ini karena ongkos pembiayaan dari suku bunga yang rendah itu juga pada muaranya akan membantu pemulihan ekonomi. Yusuf Rendi menambahkan dasar kebijakan BI sudah tepat jika dilihat dari tingkat inflasi yang masih sesuai target pemerintah. Sedangkan dari nilai tukar rupiah meski melemah, hal ini masih sesuai skema yang dimiliki Bank Indonesia. Terlebih Bank Indonesia memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan intervensi jika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah untuk IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom dan juga co-founder dan Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital. Baik Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali begitu. Nampaknya memang apresiasi positif diberikan juga nih dari kalangan dunia usaha maupun ekonom juga di tanah air begitu. Apakah tadi upaya ini benar-benar bisa menjaga laju inflasi kita tetap terkendali, kemudian juga ini menimbulkan suatu harapan ataupun optimisme bagi kalangan dunia usaha? Jawaban saya by design ya. Ya by design ya. Karena memang forward policy guidance oleh BI itu menghendaki bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sesuai dengan roadmap-nya. Di sisi lain inflasi juga harus bisa dikontrol. Tetapi kalau kita bicara pergerakan daripada inflasi, itu tidak semata-mata hanya menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai central bank. Ada juga peran daripada pemerintah, ya. Kalau kita bicara pemerintah, maka ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan sebagainya, yang tugasnya memastikan bahwa pembentukan harga di pasar, baik itu pasar modern, pasar tradisional, dan sebagainya, itu betul-betul sesuai dengan sesuai dengan normal price-nya. Ya, tidak ada volatilitas harga yang
yang ekstrim, bahkan tidak terjadi distorsi harga. Nah, oleh karena itu ada beberapa harga yang memang harus diatur oleh pemerintah. Itu yang kita kenal dengan istilah administered price, ya. Gunanya apa? Gunanya agar inflasi betul-betul berada pada koridor yang ditargetkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral maupun oleh pemerintah sebagai pengampu target-target di dalam APBN kita, di mana inflasi ditetapkan kurang lebih pada titik tengah 3%. Nah, kolaborasi Central Bank oleh Bank Indonesia, kemudian oleh Fiscal Policy Authority, oleh Kementerian Keuangan, dan juga oleh government institution yang lain, inilah yang akan membentuk nanti expected inflation kita atau harapan inflasi kita mengarah kepada targeted inflation kita pada titik tengah 3%, kurang lebih ya, 3% gitu. Nah, bagi kalangan dunia usaha dengan ditahannya suku bunga acuan, apa yang bisa dilihat dari sisi positifnya ini, Pak Arya? Nah, pada umumnya ketika sebuah policy suku bunga itu tidak berubah atau tetap, itu di dalam konteks bisnis plan mereka masing-masing, itu mereka terbantu, sangat terbantu. Karena mereka tidak harus berpikir bagaimana mereka harus mengatur cash flow, bagaimana mereka harus mengatur volume produksi, bagaimana mereka harus mengatur volume inventory dan sebagainya. Karena jangka pendek semuanya relatif tidak berubah. Sehingga dalam konteks manajemen cash flow oleh pelaku usaha atau pelaku sektor real, mereka tidak mengalami gangguan yang signifikan. Tetapi going forward tetap tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Bank Indonesia tetap akan melihat perkembangan day by day ya, waktu demi waktu, bagaimana tekanan eksternal ini terhadap outlook Indonesia dan juga bagaimana respon daripada pelaku usaha di dalam negeri. Tadi disampaikan Mas Pras sendiri bahwa betul sampai dengan pengumuman BI rate yang ditahan 3,5% ini terjadi capital outflow kurang lebih $2 miliar. Tetapi kita tidak bisa melihatnya itu hanya seolah-olah itu akan terjadi continue. Itu adalah potret sesaat atau snapshot, ya. Kita lihat nanti pergerakan ke depannya tentu inflow yang masuk ke Indonesia akan tetap terjaga dengan baik. Apalagi saya ingin sampaikan Asian Development Bank ya, ADB beberapa hari lalu justru merevisi ke atas ya outlook PDB Indonesia ini yang tadinya di bawah 5% mengarah kepada 5,2%. Dan ini betul-betul tanda petik kontras dengan proyeksi-proyeksi dari lembaga-lembaga lainnya. Nah, catatan kritisnya apa yang diberikan oleh ADB bahwa resiliensi ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi domestik yang masih kuat. Selalu saya ulang, kalau kontribusi konsumsi rumah tangga di dalam negeri itu bisa kita maintain pada kisaran 55% terhadap total PDB kita, maka at least minimal PDB kita bisa tumbuh 5%. Itu udah di tangan. Nanti tinggal kita cari lagi dari dari pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung, kemudian dari kegiatan government spending. Nah, last but not least, saya kira trade balance kita, neraca dagang kita masih bisa memberikan kontribusi terhadap PDB kita, karena kita terus mencetak surplus neraca perdagangan kita. Itu Mas Pras. Oke, itu dari sisi inflasi. Lantas bagaimana juga salah satu parameter yang dinilai oleh Bank Indonesia ada pergerakan nilai tukar rupiah kita juga yang trennya kan belakangan ini sudah di atas 15 ribuan begitu. Apakah ini juga masih menurut Anda ya inilah kondisi yang ada dan masih sesuai dengan rentangnya juga dari Bank Indonesia? Baik, jadi salah satu asesmen BI yang saya cermati waktu rilis hasil rapat Dewan Gubernur BI 21 Juli lalu, salah satu unsur yang dievaluasi adalah bahwa depresiasi mata uang rupiah kita yang kurang lebih 4,6% itu relatif manageable dibandingkan dengan depresiasi beberapa mata uang Asia yang lain. Sebut saja misalnya ringgit Malaysia yang sudah terkoreksi waktu itu kurang lebih 8%. Kemudian baht Thailand yang terkoreksi atau terdepresiasi kurang lebih 7%. Dan beberapa mata uang negara berkembang yang lain yang depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding depresiasi mata uang rupiah kita. Yang kedua, itu potret sesaat. Kembali saya ulang bahwa itu adalah potret sesaat yang barangkali ekspektasi market pada saat itu mengendaki Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga. Tetapi kembali, premis-premis yang dipakai oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral itu kerap berbeda dengan premis-premis yang ada di pikiran kita selaku analis atau ekonom. Tadi
BI tidak hanya berpikir bahwa bagaimana targeted inflation 3% bisa dicapai, tapi juga bagaimana memaintain pergerakan mata uang rupiah kita agar jangan terlalu fluktuatif. Ya, Oke. bahwa naik turun wajar, tapi volatility-nya itu betul-betul relatif flat itu. Kemudian bagaimana overall ya kebijakan itu di-accept ya dan bisa diterima dengan baik oleh market. Ini sebagai sebuah kebijakan yang kredibel karena melalui proses assessment yang luar biasa, baik Oke. karena pertimbangan faktor eksternal yang saat ini sangat kuat maupun pertimbangan dari dalam negeri itu sendiri. Inilah assessment yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, saya kira. Oke, tapi kalau kita lihat dengan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini begitu, apakah juga berdampak terhadap kinerja perusahaan, terutama mereka yang memang harus mendatangkan bahan bakunya dari luar negeri, Pak Rian. Tapi tahan lagi jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom dan co-founder dan juga Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital. Baik Pak Rian, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai salah satu parameter yang benar-benar harus dijaga oleh Bank Indonesia adalah mata uang rupiah kita. Fluktuasinya juga yang harus tetap dijaga, tapi trennya memang sedang mengalami kenaikan. Dampaknya terhadap kinerja perusahaan terutama di dalam negeri yang memang masih mengandalkan bahan bakunya harus dari impor luar negeri ini Pak. Pertama tentu bagi para eksportir ya, eksportir manufaktur, eksportir primary commodity, tentu mereka memiliki yang namanya windfall profit ya. Oke. Artinya pendapatan mereka dalam valuta asing ketika dikonvert ke rupiah tentunya valuasinya menjadi lebih banyak atau lebih besar gitu loh. Betul. Tapi bagi para importir, baik itu importir bahan baku, bahan setengah jadi, atau mungkin barang jadi bahkan, tentu mereka harus bisa mengatur bagaimana manajemen valutanya ini. Jadi mereka harus memiliki semacam inilah treasury expertise yang bisa melakukan forecasting apakah sebulan ke depan, 2 bulan ke depan itu harga rupiah kita compare dengan US dollar itu stabil, melemah atau menguat. Nah, dari sini maka para importer kita bisa secara taktikal itu melakukan transaksi-transaksi. Yang kedua, sekiranya mereka memiliki keterbatasan di dalam konteks melakukan forecasting terhadap valuta rupiah terhadap valuta US dollar, tentu mereka bisa konsult ya ke perbankan misalnya ke treasury-nya untuk melakukan transaksi-transaksi berbasis hedging ya atau lindung nilai. Oke. Di mana ketika terjadi volatilitas mata uang yang cukup ekstrim, maka mereka relatif tidak dirugikan, ya tidak dirugikan. Saya tidak menggunakan istilah untung rugi sebetulnya, tetapi paling tidak mereka memperoleh benefit yang relatif fair dari pembelian barang-barang yang harus mereka datangkan dari luar negeri. Ini memang sangat taktikal Pak Pras ya, tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagi para eksportir kembali tentu mereka no issue dengan apresiasi US dollar. Yeah. Tetapi bagi para importir tadi harus pandai-pandai mengatur kapan harus melakukan transaksi pembelian. Misalnya kebutuhan barangnya misalnya 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Ya. Tentu mereka bisa melakukan pembelian misalnya hari ini ya. Nanti kita hedge ya bayarnya 3 bulan lagi dalam posisi rupiah terhadap US dollar berapa. Nah, itu bisa diatur. Baik. Nah, inilah yang namanya kita kenal di istilah perbankan itu sebagai forward ya. Transaksi hari ini tapi nanti delivery barangnya 3 atau 6 bulan yang akan datang sesuai dengan yang diperjanjikan. Itu Mas. Baik, lantas berikutnya sampai kapan Bank Indonesia bisa mempertahankan suku bunga acuan di 3,5% sementara kita tahu tekanan global masih ada, perang Rusia-Ukraina, tadi kenaikan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, belum lagi supply chain kita juga yang terganggu di masa mendatang. Saya kira yang disampaikan Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio tadi di dalam cuplikan picture-nya jelas bahwa BI day by day akan mencermati perkembangan dari eksternal. Karena disadari bahwa external pressure-nya itu sampai hari ini belum kendor. Kita nggak tahu pasti bagaimana penyelesaian daripada tensi geopolitik di Eropa, kemudian bagaimana disrupsi global value chain ini bisa selesai. Nah, oleh karena itu, ketika tekanan ini makin kuat dan mendorong core inflation kita menembus daripada zona yang ditargetkan yaitu 4% dan
kenaikan inflasi kita betul-betul ekstrim, katakanlah bisa menyentuh di atas level 6%, pada saat itu dugaan saya Bank Indonesia harus menyesuaikan stand kebijakan moneternya, ya, stand kebijakan moneternya. Mungkin akan disesuaikan naik sedikit 25 basis poin atau mungkin 50 basis poin, tapi tidak dalam satu kejadian, mungkin berulang atau dalam 2-3 kali tindakan rapat Dewan Gubernur. Tetapi esensinya adalah bahwa kenaikan BI rate kalau itu terjadi tidak akan seagresif yang dilakukan oleh The Fed maupun Bank of England maupun oleh European Central Bank maupun bank-bank sentral negara lain yang sudah menaikkan Fed Fund Rate, bukan Fed Fund Rate, tapi suku bunga acuan itu rata-rata itu 50 sampai dengan 75 basis poin. Sorry Mas Pras, seingat saya tadi malam saya cek, itu sudah ada 70 bank sentral di dunia yang menaikkan suku bunga acuannya itu minimal 50 basis poin. Baik. Luar biasa. Iya. Oke, berarti memang ini dampaknya masih dari global begitu, dan semoga Indonesia masih tetap bertahan dengan kondisi fundamental juga yang masih disokong oleh tadi aktivitas belanja di masyarakat begitu ya Pak Rian. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada pagi hari ini, dan tentunya ini menjadi insight baru bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Rian, dan salam sehat. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan harga tiket pesawat yang terkerek kenaikan airport tax.